Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatahari salamati dinina dunyana akhirana. Niyati doa wal qabul tamam kullu salahi sya'ni zahiran batinan. Dafiyatan likulli syarri janibatan likulli khairin waladina masyayikhina ahbabina. Allah ينور قلوبنا والهدى التقوى والعفاف والمغفرة جامعا مجادا محبة في شرفهم وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد أصحاب الكرام بسير سورة الفاتحة الحمد لله من الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين Surat Ar-Ra'd ayat 2. Kemarin belum selesai pembahasan ayat kedua. Surat Ar-Ra'd ayat 2 juz 13 surat Ar-Ra'd ayat nomor 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawnaha thumma istawa 'alal 'arsy. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان وجنات من أعناب
واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا فإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي رفع السماوات Allah yang meninggikan semesta langit, langit-langit diciptakan ya begitu tinggi, kata para ahli tafsir, antara bumi ke langit yang pertama itu masih sejauh perjalanan 500 tahun. Langit 7, antara langit pertama ke langit kedua juga sejauh perjalanan 500 tahun. Begitu sampai langit ke-7, di atasnya lagi masih ada ciptaan yang jauh lebih besar daripada langit 7 dan bumi 7. Itu yang menciptakan Allah ya. Kata Allah bi ghairi amadin, tanpa tiang penyangga, tarawunaha, yang kalian lihat, coba lihat itu ya. Sejak diciptakan tidak tahu berapa juta tahun tidak pernah mengalami rusak. Itu karena Allah yang menjaga. Tsumma stawa 'alal 'arsy, kemudian Allah bersemayam atau menguasai arasy. Dalam terjemahan lain Allah menguasai arasy. Wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar, dan Allah menundukkan matahari dan bulan itu selalu tunduk. Jadi tepat waktu keluarnya itu sesuai dengan apa ketentuan Allah. Sepanjang zaman sejak ya diciptakan matahari sampai ya selama belum kiamat ya tetap berjalan tertib. Itu yang menjalankan Allah tanpa menggunakan mesin, tanpa bahan bakar, Allah yang menjalankan ya, tanpa ya apa ya
Istilahnya diikat apa? Diikat dengan kekuasaan Allah matahari itu. Padahal dalam tafsir disebutkan matahari itu besarnya 170 besar kali bumi. Dalam pendapat yang lain 200 kali besarnya bumi matahari. Itu bisa berjalan setiap hari, tidak pernah macet, tidak pernah terlambat, 1 detik pun tidak, tepat sepanjang zaman. Sampai kalau sudah akan terjadi kiamat, baru Allah mencegah ya, matahari ya jangan keluar ya. Maka tidak keluar matahari ya, karena tidak keluar maka terjadi malam ya, sampai dalam tafsir sekitar kira-kira 3 malam itu tidak keluar ya. Setelah kira-kira 3 malam ya, baru terus matahari disuruh keluar, tapi bukan dari timur, keluar dari barat. Itu nanti ya akan terjadi tanda besarnya hari kiamat yang harus diimani, karena itu hadis sahih ya, bahwa salah satu di antara 10 tanda besar hari kiamat adalah nanti matahari terbit dari barat. Pada saat itu pintu tobat ditutup. Pintu tobat itu ditutup ya. Ya, ada secara khusus, ada secara umum. Secara khusus ketika orang nazak. Ketika orang ya mau meninggal, nyawa sudah sampai di tenggorokan, ditutup pintu tobat. Walaupun dia tobat menyesal ya, tidak akan diterima. Seperti tobatnya Fir'aun itu, sudah sekarat baru tobat, tidak diterima. Ada pintu tobat ditutup secara umum ya bagi seluruh manusia, yaitu ketika matahari terbit dari barat ya. Orang sudah tidak bisa ya tobat lagi ya. Maka ya setiap orang mukmin, setiap orang Islam harus segera bertobat, tidak boleh menunda, karena tidak ada yang tahu kapan terjadinya hari kiamat atau kapan datangnya ajal kematian. Itu semua rahasia Allah. Selain Allah menundukkan matahari, wal qamar juga bulan, kullun masing-masing matahari dan ya jadi berjalan atau beredar di orbitnya li ajalim musamma, sampai waktu yang ditentukan, yaitu sampai menjelang kiamat. Jadi tidak pernah wasyamsu tajri lil mustaqarrin la syamsu yanbaghi la an tudrikal qamar wa la yusabiqun nahar. Artinya ya, matahari tidak mungkin ya istilahnya mendahului bulan atau sebaliknya. Jadi semua berjalan ya, tidak pernah berbenturan antara matahari dan bulan. Itu tunduk. Wasyamsu wal qamaru yasjudan. Matahari dan bulan itu sujud, maksudnya tunduk kepada kehendak Allah. Yudabbirul amra, Allah mengatur ya segala urusan makhluknya ya. Setiap detik makhluk dimanapun ya itu diurusi oleh Allah. Jadi setiap makhluk, mulai makhluk yang terkecil sampai itu semua diurusi setiap detik. Diri kita ini, seluruh organ tubuh itu dirumat oleh Allah. Jantung kita, ginjal kita dicucikan seluruh ruas-ruas dalam tubuh kita itu ya dipelihara oleh Allah. Itu setiap nafas masuk keluar itu kita tidak bisa ngitung nikmat ya, saking tidak terlihat oleh mata kita ya. Itu Allah mengatur segala urusan, tidak ada satupun yang kelewatan. Oh ini kelupaan enggak ya, tidak ada, seluruhnya tidak ada yang ya dilupakan oleh Allah. Yufasilul ayati, Allah menjelaskan tanda-tanda kebesarannya, tanda-tanda kebesaran kuasanya. Nah, la'allakum, agar supaya kalian biliqa'i rabbikum, terhadap hari bertemu dengan Tuhan kalian, itu hari kebangkitan, tuqinun, kalian yakin. Jadi Allah
menyuruh untuk lihatan itu langit, lihat matahari, lihatan bulan, lihat ini apa? Allah menyuruh melihat itu supaya orang yakin bahwa ya benar-benar ada ya kehidupan di hari kiamat, atau ya setelah di dunia ini ada kehidupan ya, supaya orang yakin ya. Ketika orang yakin pasti selalu bersiap-siap. Kalau orang itu malas ibadah, malas ngaji, malas itu menandakan tidak yakin ya, itu apa? Orang itu baru dikatakan iman betul kalau yakin ya bahwa benar-benar terjadi, bahwa pahala itu benar, bahwa surga itu benar, bahwa apa? Neraka itu benar. Sedikit pun tidak ada ragu ya. Ya, kalau orang yakin pasti ya sergap amal, pasti takut kepada Allah, pasti itu apa? Ketika yakin. Tapi umumnya manusia kurang yakin. Yakinnya nanti baru setelah dibangkitkan betul baru mereka yakin ternyata apa? Ya ada hari kedua ada pahala. Itu maka ya dalam surat Yasin itu qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina, mereka berkata, siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami ini ya? Qala ama hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun, ya ini yang dijanjikan oleh Allah yang Maha Rahman akan membangkitkan manusia kembali, dan benar para rasul, semua para rasul pasti ya menjelaskan bahwa manusia akan dibangkitkan lagi dan akan dibalas dengan seadil-adilnya. Nah, terus wa huwal ladzi mattal arda, selalu ditunjukkan. Jadi ayat Al-Qur'an ini banyak sekali Allah menjelaskan tentang ciptaan-ciptaan yang menunjukkan semua akan keagungan kekuasaan Allah. Karena ketika orang itu ya mengetahui bahwa Allah itu benar-benar Maha Kuasa, akan membuat orang itu semakin takut kepada Allah, semakin tenang hatinya karena Allah Maha Kuasa. Terus wa huwallazi maddal arda, dan dialah Allah yang telah membentangkan bumi. Jadi padahal bumi itu bulat ya, tapi saking besarnya bumi sampai seperti kelihatan datar, bisa di muka jalan, bisa dibuat bangunan-bangunan, padahal bumi bulat. Ya, itu Allah yang membentangkan bumi untuk kehidupan di atasnya supaya manusia bisa hidup, ya bisa apa dilalui kendaraan walaupun berat ya, kendaraan bisa kuat. Tapi di sisi lain ya ditanami tanaman bisa tumbuh. Subhanallah, Allah ya. Dibuat bangunan walaupun setinggi bisa, enggak apa? Ya, enggak masuk ke dalam tanah. Itu Allah yang membentangkan bumi untuk kehidupan manusia. Semua diciptakan untuk manusia. Wallahu khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah menciptakan untuk kalian, hai manusia, apa-apa yang di bumi semua untuk manusia. Maka kalau semua ini diciptakan untuk manusia, maka manusia harus sadar dia diciptakan untuk apa ya. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau semua itu diciptakan untuk manusia, maka manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Maka kalau orang tidak ibadah itu berarti tidak ada gunanya hidup, karena tujuan hidup untuk ibadah ya. Maka bagaimana supaya hidup kita, waktu kita ya, setiap nafas-nafas kita supaya bernilai ibadah, karena itu tujuan pokoknya. Jadi Allah masih menciptakan kita, menyediakan semua untuk manusia, udara, matahari, cahaya, bumi, semua tanaman untuk manusia. Nah, kita harus sadar bagaimana semua itu supaya ya digunakan mendekatkan diri kepada Allah. Sudah. Wa ja'ala fiha rawasiya, dan Allah menciptakan di bumi itu rawasiya, gunung-gunung ya, sebagai pasak bumi. Jadi ya gunung-gunung itu sebagai pasak bumi ya. Andaikan tidak ada itu pasti selalu goncang bumi ini, tapi Allah menciptakan gunung-gunung.
Wa anhara, dan juga Allah menciptakan sungai-sungai, itu Allah yang menciptakan, ya, dibutuhkan, ya. Kebutuhan pokok adalah air, ya, baik itu untuk kebutuhan manusia maupun tumbuh-tumbuhan, tanaman apapun pasti butuh air. Allah yang menjadikan sungai-sungai dan yang mengeluarkan sumbernya juga Allah. Wa min kulli tsamarat, dan dari segala buah-buahan yang menumbuhkan Allah, yang membentuknya, pohonnya ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar, ya, daunnya, ya, berbeda-beda, warnanya berbeda, ya, buahnya berbeda-beda, rasanya juga, itu semua yang, ya, menciptakan Allah, yang menghendaki Allah. Itu maknanya wa min kulli tsamarat, dan dari segala buah-buahan ja'ala fiha zaujain, Allah menjadikan pada buah-buahan itu berpasang-pasangan, baik itu warnanya, ada yang kuning, ada yang merah, ada yang macam-macam. Begitu juga rasanya, ada yang manis, ada yang pahit, ada yang kecut, ada yang ya, pedas dan sebagainya. Yang memberi rasa itu Allah. Yushil lailan nahar, zaujain itsnaini, berpasangan dua. Yushil laila, dia menutupkan kegelapan malam, an-nahar, pada siang hari. Ketika sudah terbenam matahari, langsung siangnya hilang, ditutup dengan malam, gelap. Ketika Allah memunculkan matahari, maka gelapnya hilang, ya, tertutup oleh siang. Begitu sepanjang zaman, yang mana semua itu dibutuhkan, ada malam, ada siang, ya. Jadi andaikan Allah tidak menghendaki ada siang, pasti hancur, atau ada siang saja pasti tidak bisa ya, tidak bisa teratur kehidupan alam ini, ya. Terus inna fi dzalika, sesungguhnya di dalam yang demikian itu, ya, la ayatin, sungguh adalah tanda-tanda kebesaran Allah, liqaumi yatafakkarun, bagi kaum yang mau berpikir. Maka salah satu ibadah yang sangat besar keutamaannya itu, yang sangat besar pahalanya, tafakur. Jadi tafakur itu, ibadah itu bukan hanya sholat, puasa, ya, mikir-mikir tentang ciptaan Allah itu ibadah yang pahalanya, ya, dalam salah satu hadis Nabi bersabda, tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sittina sanah. Mikir-mikir saat, Allah, subhanallah, Allah bisa, ya, menciptakan itu, ya, sehingga orang menjadi semakin yakin kepada Allah, semakin takut. Itu mikir-mikir sesaat, kata Nabi, lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Kenapa? Walaupun ibadah tidak yakin atau ragu, tidak ada artinya, ya. Makanya ada hadis, inna nauman ala yakinin khairun min ibadatin ala jahlin. Orang tidur tapi yakin bahwa Allah melihat, Allah Maha Kuasa, Allah bisa ya, menolong, Allah bisa nyukupi, Allah yang mengatur, yakin. Orang tidurnya orang yang yakin jauh lebih baik daripada ibadahnya orang yang tidak yakin, ya. Itu, ya, maka dianjurkan untuk tafakur, ya, ada beberapa riwayat semua dari Nabi, itu tergantung hasil tafakurnya itu loh. Mungkin sahabat ini tafakur, Nabi tafakurmu itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Ada sahabat lagi, tafakurmu lebih baik daripada ibadah setahun. Ada sahabat tafakurmu lebih baik daripada ibadah 7 tahun. Itu tergantung hasil tafakurnya. Maka ketika ada seorang yang tanya, ya, yang mendengar sahabat kok berbeda gitu loh, ya, ada, kalau tidak salah, sahabat Abu Hurairah mengatakan tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sanah. Mikir-mikir sesaat lebih baik daripada ibadah setahun. Ya, ada sahabat Abdullah bin Abbas, saya lupa, pokoknya ada 3 sahabat. Dia mengatakan tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sab'i sinin.
mikir-mikir saat lebih baik daripada ibadah 7 tahun. Terus yang satu, sahabat Abu Bakar As-Siddiq mengatakan tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sab'ina sana. Mikir-mikir sesaat lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Akhirnya sahabat orang ini yang mendengar 3 sahabat kok tidak sama, lapor sama Nabi. Kanjeng Nabi, apa sih sahabat panjenengan kok gak podo nih katanya mikir-mikir saat lebih baik daripada setahun. Yang satu mengatakan lebih baik daripada ibadah 7 tahun. Yang satu mengatakan lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Nah, katanya betul gitu. Coba panggilan sini, panggilnya. Akhirnya dipanggil oleh Nabi, tanya, sampean tafakur tentang apa? Saya tafakur tentang ciptaan Allah. Nabi tahu hasil tafakurnya itu, tafakuruka khairun min ibadati sana. Sampean mikir-mikir itu apa? Lebih baik daripada ibadah setahun. Terus apa? Yang satu, sampean mikir apa? Saya pikir tentang kematian. Ketika mati datang tidak bisa ditolak. Orang ketika mati harus berpisah dengan apapun yang dicintai. Nah, kata Nabi, mikir-mikirmu itu lebih baik daripada ibadah 7 tahun. Dibetulkan oleh Nabi. Mungkin pasti dengar dari Nabi, tidak mungkin sahabat ngarang. Terus yang tiga, sahabat Abu Bakar tanya, Sayyidina Abu Bakar, terus si panjenengan, karena sahabat Abu Bakar tua dan mertua Nabi, panjenengan terus si mengatakan mikir-mikir saat lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Nggih, kanjeng Nabi. Sampean mikir-mikir tentang saya lek ningali neraka niku koyo ngoten dahsyat kanjeng. Ya Allah. Kula niki ndonga nang Allah, ya Allah. Neraka niku sampean panjenengan teng kula mawon Gusti, sing penting dulur kula wong Islam ojo sampai kena neraka, ya Allah. Ya Allah. Bener ngoten gak mentolo lek ana wong Islam, ya Allah pun kena kula mawon. Ya begitu apa? Kami mikir-mikir sampean lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Terus Nabi mengatakan ar'afu ummati bi ummati Abu Bakrin As-Siddiq. Paling melasnya umatku nang umatku ya sahabat Abu Bakar. Jadi gak tega lek ana wong dilebokno neraka. Bila dahsyatnya neraka. Ya Allah, pun sampai wong iku kula mawon. Sampai begitu apa? Ya seperti Nabi itu loh, melihat sakaratul maut, sakitnya itu diminta, ya Allah, tolong rasa sakitnya umatku sakarat kasihkan sama saya, Allah, jangan sampai umatku rasakan sakarat seperti ini. Begitu apa? Nabi sahabat Abu Bakar seperti itu. Maka Nabi yang memberi gelar sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Udah. Terus itu, maka Allah menjelaskan tanda-tanda kebesaran tujuannya untuk ditafakuri gitu loh, supaya orang semakin yakin, semakin tenang hati. Maka seluruh para nabi pasti ditunjukkan akan kebesaran Allah sehingga semakin yakin. Nabi Ibrahim minta ditunjukkan bagaimana cara Allah menghidupkan orang mati. Ketika kata Allah, apa kamu tidak percaya? Oh, percaya ya Allah, tapi saya ingin tambah yakin supaya tentrem hati saya. Dituruti oleh Allah. Sudah, kamu ambil 4 jenis burung, hancurkan jadi satu, terus letakkan di 1/4 di sebelah timur, 1/4 di sebelah gunung sebelah barat, 1/4 letakkan di gunung sebelah selatan, 1/4 lagi lah. Sudah. Terus panggilan, wahai hewan yang sudah hancur jadi satu, datanglah, hiduplah kembali, datanglah dengan izin Allah, langsung datang, jadi menyatu. Jadi yang tadi tulang jadi satu, bulunya juga begitu, dagingnya itu bisa kembali. Maka Nabi Ibrahim setelah melihat itu benar-benar yakin, beliau orang yang paling tenang, ada apa saja sampai diancam Namrud, mau dibakar api, sama sekali tidak ada takut. Yang ada Allah Maha Kuasa. Sampai dibantu oleh malaikat Jibril, tidak mau. Apa sampean butuh bantuan kula, malaikat Nabi Ibrahim, oh datang panjenengan mboten butuh kula, cukup Allah Maha Kuasa. Gak kadik sapa-sapa Allah kun,
Nah, api jangankan sebesar api neraka, dinginlah jadi dingin, tidak akan panas. Orang apa? Itu ketika orang yakin itu selalu tenang. Ya. Begitu apa? Nabi kita Muhammad SAW, ya, itu ketika menghadapi keadaan yang apa? Berat, yaitu apa? Gangguan semakin berat dari orang kafir karena satu-satunya orang yang apa? Dua orang yang paling membantu dakwah beliau, paman beliau wafat, istri tercinta beliau wafat. Maka oleh Allah dihibur, yaitu di Isra Mi'rajkan. Tujuannya apa? Linuriyahu min ayatina. Jadi Nabi diangkat supaya diperlihatkan tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah. Betapa pentingnya orang, ya, mengetahui bahwa Allah itu benar maha kuasa. Maka setelah Nabi turun dari Isra Mi'raj, jadi orang yang paling yakin, sehingga tidak ada takut, hilang susah sumpah karena ya yakin bahwa Allah maha kuasa. Ya, yang tadinya Nabi dijaga, tak usah jaga aku apa? Yakin Allah jaga, seperti itu apa? Ya, sehingga ketika apa dikepung oleh orang kafir, Nabi tenang, tidak keluar bukan karena takut, karena nunggu perintah Allah. Ketika apa? Karena bermodal yakin, ya, hanya pada Allah Maha Kuasa, tanpa ya bantuan siapapun, ya. Ya, Nabi keluar, orang kafir tidak ada yang tahu. Ya. Kemudian Nabi menuju ke Gua Thur, dikejar oleh orang kafir, ya. Padahal ya, sahabat Abu Bakar kelihatan. Kanjeng Nabi, kalau mereka lihat bawah kelihatan kita, Nabi. Ya, apa kata Nabi? Sahabat Abu Bakar, kita berdua, ada yang ketiga, Allah. La tahzan, ojo susah, ono Gusti Allah. Ya, Allah Maha Kuasa. Ya, nah, maka apa? Ketika orang yakin, ya, apa? Sepilih kalau Allah melindungi hambanya, tidak harus dengan benteng yang kokoh, dengan apa? Hanya sarang laba-laba. Berapa kekuatannya sarang laba-laba, tapi bisa menolak orang kafir, ya. Itu apa? Orang kalau yakin bahwa Allah tidak pernah mengandalkan apa-apa dan tidak pernah mengandalkan siapa-siapa, tidak pernah mengandalkan harta, tidak pernah mengandalkan usaha, tidak pernah mengandalkan bayaran pegawai, tidak ada. Yang ada Allah. Jadi yang nyukupi Allah, yang melancarkan Allah. Begitu ketika orang yakin akan kekuasaan Allah, ya. Terus ini diantara Allah menerangkan lagi supaya kita ini tambah yakin, ya. Makanya Quran itu dijadikan syifa, ya, obat, ya. Obat terutama bagi orang sumpek, susah, apa, takut, ya. Ketakutan itu penyakit itu apa? Dengan ya, mempelajari ayat ini, jangan itu menjadi hilang, ya. Semakin yakin semakin hilang susahnya, semakin hilang rasa takut. Tapi kalau tidak yakin, takut, ada apa? Takut apa? Ya, seolah-olah tidak ada Allah, seolah-olah Allah tidak bisa. Padahal tanpa siapapun Allah, ya, cukup segala-galanya, tidak ada, ya. Allah Maha Kuasa, ya. Allah mengkisahkan kisah-kisah baik itu karomah, ya, yang disebutkan dalam Quran maupun mukjizat Nabi Rasul, Nabi Musa kaumnya, ya, pernah dihukum di dalam padang Sahara, tidak ada air, tidak ada tanaman, tapi Allah bisa ngasih makanan langsung dari langit. Itu al-manna wasalnas, Quran harus gitu. Tidak hanya sehari dua hari, setahun 2 tahun, 40 tahun tidak pakai masak, tidak pakai apa, ya. Itu mukjizatnya. Allah bisa gitu loh, bisa. Jadi tidak harus dengan ini. Maka kalau Nabi itu mukjizat, kalau bukan Nabi karomah. Dewi Maryam, ya, ketika masih kecil dipelihara oleh Nabi Zakaria. Setiap Nabi Zakaria masuk padahal digembok, ternyata ada buah-buahan yang bukan pada musimnya. Jadi misalnya tidak ada musim apel, tidak ada, dimanapun tidak ada, di situ ada, ya. Ada buah manggis, tidak ada di mana-mana, tidak ada. Tahu-tahu ada, itu Allah. Ya, ketika ditanya, "Loh, dari mana ini Maryam?"
ya apa ya anna laki hadza apa qalat huwa min indillah, ini semua dari Allah. Allah Maha Kuasa, mendatangkan apapun bisa ya, tinggal percaya apa enggak gitu ya. Orang yakin tidak ada sesuatu apa ya yang tidak mungkin ya. Semakin yakin semakin ada keajaiban-keajaiban. Semua kisah-kisah Quran itu menunjukkan kekuasaan Allah. Jadi jarak yang begitu jauh dibuat pendek bisa seperti Isra Mi'raj Nabi ya. Ya, maka orang mukmin jangankan sejauh itu Isra Mi'raj, ya, lebih jauh 1000 kali lipatnya dalam waktu yang percaya bahwa itu pasti terjadi. Sebab ya Allah Maha Kuasa, bukan kehendak Nabi tapi kehendak Allah. Bukan Nabi berjalan tapi Allah yang menjalankan ya. Maka kita hidup ini jangan mengandalkan diri kita, jangan ya. Jadi kita syaratnya supaya orang itu tidak ada istilah berat itu mengandalkan Allah. Jadi ibadah apapun tidak merasa dia, tapi Allah yang membisakan, Allah yang menghendaki. Itu nanti apa? Tidak ada beban. Orang berat itu karena diakui saya ini, karena saya ya Allah tidak nolong gitu loh, tidak nolong. Tapi ketika duduk aku, bukan saya, Allah yang nolong, Allah yang mudahkan. Itu apa? Datang pertolongan Allah, tidak ada sesuatu yang sulit ya. Tapi kalau ya ada yang diandalkan selain Allah, Allah membiarkan ya, siapa yang bisa nolong selain Allah? Seluruh makhluk pun nolong, kalau Allah tidak nolong tidak akan bisa ya. Maka itu yang harus apa ada di hati kita, tidak boleh lepas sedikit pun bahwa kita butuh pertolongan Allah setiap detik ya. Udah ya, terus maka ketika Nabi Zakaria melihat keajaiban ini, karomah langsung terbuka. Walaupun tadinya Nabi Zakaria sudah mungkin punya anak, waktu itu umur 120 tahun, istrinya umur 98 tahun ya, sudah secara, tapi melihat keajaiban ini langsung terbuka ya. Oh iya, bisa Allah memberi di bukan waktunya ya, karena ini Allah menunjukkan. Maka Nabi Zakaria timbul doa, ya Allah Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan, ya Allah kasih ono keturunan yang soleh. Langsung direspon oleh Allah dalam usia yang ya 120 tahun, istrinya mandul, tapi Allah Maha Kuasa ya, bisa memberikan apa ya, itu kun fayakun, idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun ya. Tidak pakai sulit-sulit, tidak pakai bantuan siapanya, 2 huruf kun ya, jadilah, apapun jadi ya. Sudah. Wafil ardi ya, ini kita harus apa tafakur dengan ayat-ayat ini. Wafil ardi, dan di dalam bumi, qita'un, ada bagian-bagian mutajawir yang berdampingan. Wajannat, dan kebun-kebun min a'nab, dari anggur-anggur, wazar'un, dan tanaman-tanaman, wa nakhilun, dan kurma-kurma, sinwanun, yang bercabang, wa ghairu sunan, dan yang tidak bercabang, yusqa bima'in wahid, yang kebun-kebun atau tanam disiram dengan satu air, padahal tanahnya satu, berdampingan. Kadang-kadang apa yang ini menumbuhkan tanaman ini, rasanya ini, yang sini rasanya ya pahit, yang ini rasanya apa manis, yang ini rasanya pedas, padahal ya tanahnya ya, tanahnya itu, air yang buat nyarak itu. Tapi kok bisa gitu ketika muncul tanaman, bentuknya yang berbeda, daunnya berbeda ya, terus apa ya, buahnya berbeda, rasanya berbeda, padahal tanahnya satu apa ya. Terus yang dibuat nyirami juga satu ya. Itu katanya yusqa bima'in wahid. Kadang-kadang tanah yang sana tidak bisa ditanami, yang sini subur ya. Yang ini kadang-kadang apa bisa ditanami tanaman ini, tapi ya tidak bisa ditanam di sana. Itu Allah, padahal sama-sama tanah. Allah ya menunjukkan kekuasaannya
Terus ya, wa nufaddilu ba'dha ala ba'din bil ukul, dan kami melebihkan sebagiannya tanaman-tanaman itu ala ba'din atas sebagian yang lain bil ukul dalam rasanya. Padahal tanahnya satu, air yang dibuat nyirami satu, tapi rasa daripada tanaman-tanaman itu berbeda, khasiatnya pun berbeda, dan tidak ada satu pun tanaman yang tidak ada gunanya, tidak ada. Semua pasti ada hikmah. Hanya manusia kadang-kadang belum tahu. Zaman semakin canggih, itu Allah membuka itu. Oh, ternyata khasiat luar biasa. Khasiatnya apa? Semua ada khasiat. Walaupun dulu seperti diremehkan, apa ini? Semua ada khasiatnya. Yang meletakkan khasiat itu Allah. Sampai ya, banyak jadi obat-obat yang sekarang justru terkenal obat herbal, itu semua dari tanaman. Itu yang meletakkan khasiat ini bisa, itu Allah. Makanya kita ketika setiap minum obat apapun jangan lihat ininya, harus ingat Allah. Jadi walaupun obat itu yang buat mungkin siapa, walaupun mungkin orang kafir, tetap orang kafir dikasih otak dari Allah, ya. Tahu-tahu ngerti ini buat ini juga Allah, ya. Ya, terus ya, Allah yang ngasih itu, sehingga kita minum ini, ya, ingat Allah yang mengunjungkan, Allah yang ngasih khasiat, ya. Terus bismillah, minum, ya, sembuh karena Allah, bukan karena obatnya ini, ya. Begitu, ya. Inna fi dzalika, sesungguhnya di dalam yang demikian itu semua ya, la ayatin, sungguh ada tanda-tanda kebesaran kuasa Allah liqaumi ya'qilun, bagi kaum yang mau berpikir. Semua begitu, kalau mau mikir, kalau enggak ya seperti apa buah-buahan tanaman, seperti tidak ada. Tapi kalau orang mikir itu, satu tumbuhan itu bisa membuat orang semakin dekat dengan Allah. Satu, begitu hewan-hewan sekecil apapun, orang bisa habis umurnya tidak selesai itu mikir keajaiban ciptaan Allah terkecil, walaupun semut, ya, di situ dibalik itu nyamuk, ya, apa gunanya Allahnya? Nah, pasti ada hikmah. Kalau orang itu mau meneliti, subhanallah, itu nyamuk, ya, ya. Dan kalau orang itu mukmin, ya, ya pasti, ya, ya, yakin apapun yang, walaupun yang pasti ada hikmah, dan minimal, ya, alhamdulillah saya tidak dijadikan nyamuk. Seperti itu tetap alhamdulillah, lihat apapun. Begitu manusia asalnya satu gitu, Nabi Adam asalnya satu, tapi setelah berkembang berbeda gitu, ya. Ada yang jadi orang Cina, ada yang jadi orang Inggris, ada yang jadi orang Turki, macam-macam warna kulitnya berbeda-beda, ya. Terus inilah, ya, kadang-kadang rambutnya juga berbeda, hidungnya berbeda, padahal dari satu Nabi Adam dari tanah, tapi jadi yang Musa, ya, ya, bahasanya pun berbeda gitu. Apalagi watak-wataknya, jangankan antara satu bangsa dengan yang lain, satu rumah, ya, ayahnya satu, ibunya satu, anaknya sudah tidak sama, ya, anaknya 3 atau 5 itu tidak sama itu, ya. Walaupun anak kembar tetap ada itu, apalagi sifatnya, yang satu kadang-kadang, ya, bakat ini, yang satu punya sifat ini, itu Allah menunjukkan, padahal dari satu, dari orang yang satu, Nabi Adam dari tanah. Begitu, tidak ada bedanya dengan tanaman-tanaman, semua ada hikmahnya, sehingga orang kalau ingat Allah yang sopan, tidak pernah ngecek apapun dan siapapun, karena lihat Allah yang menciptakan, itu sopan. Rabbana ma khalaqta hadza, lihat orang jelek pun tetap, wong kok welek ngono, itu nemen ndak sopan, ya. Berarti padha karo ya apa Gusti Allah apa gawe wong elek. Jangan, kita hanya alhamdulillah saya tidak dibuat, hanya ucapan alhamdulillah, ya. Nah, seperti itu. Dan pasti belum tentu orang, ya, sejelek apapun belum tentu itu jelek menurut Allah. Siapa tahu nanti Allah ngasih hidayah,
Siapa tahu walaupun orang itu mungkin hitam ya, jelek, tapi hatinya bersih, mungkin punya sifat baik apa? Ya, Allah ngasih contoh anjing yang najis mughalladhah. Tapi di balik anjing itu sebenarnya anjing itu kata ulama punya 10 sifat yang mulia. Yang andaikan orang bisa meniru akhlaknya anjing, satu saja bisa jadi wali. Di balik najis tapi yang menciptakan anjing Allah. Ya. Itu orang kadang-kadang nyombongi anjing padahal belum tentu lebih baik daripada anjing. Artinya kalau orang itu mati ya tidak bawa iman, mas anjing jauh lebih baik daripada manusia. Anjing tidak ada yang masuk neraka, bahkan ada anjing yang masuk surga, anjingnya Ashabul Kahfi ya. Manusia kalau mati dosa terus apa diazab itu lebih jelek daripada anjing. Itu ya, jadi kita ya, setiap melihat ciptaan apapun siapapun itu supaya ingat yang menciptakan Allah, yang membentuk Allah ya. Sehingga sama. Jadi ibarat orang punya anak laki atau perempuan, yang satu mungkin apa ganteng, yang satu jelek, sama karena yang menciptakan Allah. Mungkin yang apa yang ternyata bodoh, sekaligus elek, bodoh, cacat, mungkin justru dibalik itu ya Allah ngasih kebaikan yang orang tidak tahu. Ternyata banyak orang itu yang bahasa Jawa ini kecelik ya. Biyen ae anake disio-sio karena elek, kadang-kadang gak ditutur wong ya. Sedangkan yang pinter, sing ganteng, sing ayu dijahat mana. Ya, bahasa Inggrisnya gledek bareng apa? Wis dewasa sing pinter, sing ayu gregetno sing. Ternyata sing cacat ini paling gati, paling sayang. Seperti itulah Pak Allah. Ya, jadi kita harus lihat, jangan lihat ini Allah yang menciptakan. Nanti kamu tertipu. Ternyata kamu tidak senang. Oh ya ternyata ini ya. Banyak itu orang-orang yang punya anak cacat itu apa? Justru ngangkat derajat orang tuanya. Dunia adalah berapa banyak anak cacat hafal Quran di luar kepala, sehingga orang tuanya terangkat namanya di dunia, dapat bisa umroh, bisa haji, dan itu apa akan ngasih syafaat di akhirat ya. Belum tentu, mungkin kalau anaknya ganteng, cerdas atau cantik, belum tentu dikasih itu ya. Itulah diantara ya apa nasihat Allah dalam ayat-ayat Quran ini yang mudah-mudahan dapat meningkatkan keimanan kita dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ayat-ayat yang kita baca dapat menambah barokah kehidupan kita, barokah ilmu dan rezeki kita, barokah keluarga dan anak-anak turun kita, semuanya jadi orang-orang yang cinta kepada Al-Qur'an ya, sehingga kita insyaallah akan mendapatkan syafaat dari Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi zidna 'ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah fid dunya wal akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Al-Fatihah.